Seorang wanita buta mengalami kejadian yang buruk saat dirinya hendak mengunjungi temannya di apartemen. Dia merasakan ada seorang pria asing masuk ke dalam apartemen temannya dan menganunya. Bahkan dia juga mau dianu, tapi beruntung masih bisa lolos. Namun orang asing itu tidak membiarkannya begitu saja. Film dengan judul Midnight Stalker yang dirilis pada tahun 2002 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Natsuki, seorang tante muda yang masih menjomblo dan mengalami kebutaan pada matanya. Dia tinggal sendirian di apartemen dan kala itu hendak bersiap-siap melakukan aktivitas. Meski punya kekurangan, namun Natsuki ini menjadi instruktur senam di sebuah pusat rehabilitasi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka dengan baik mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Natsuki. Biasanya Natsuki akan pulang di jam-jam sore. Kala itu ada sahabatnya yang bernama Yoko berlari mengejarnya sambil menyapanya. Mereka berteman sejak lama dan Yoko rencananya mau ngajak Natsuki datang ke apartemennya buat makan malam sama-sama. Selain Yoko, ada satu lagi tante yang agak aneh penampilannya. Ya, kita sebut saja dia Cecep. Stylenya nyentrik dan nggak karuan. Entah mau dibawa kemana itu stylenya. Setelah bertemu, akhirnya mereka berpisah. Yoko mempersiapkan bahan-bahan makanan untuk menyambut Natsuki malam itu. Namun, pintu tiba-tiba ada yang mengetuk. Dia mengira itu adalah Natsuki yang datang terlalu cepat. Tapi ternyata seorang pemuda yang terlihat so akrab dengan Yoko. Yoko pun terkejut kenapa pemuda yang bernama Mizuno itu datang ke apartemennya. Jadi ternyata Mizuno dan Yoko ini udah saling kenal sebelumnya. Sejak perkenalan itu, Mizuno ingin lebih dekat dengan Yoko, bahkan nganggap Yoko itu sebagai kekasihnya. Tapi masalahnya, Yoko hanya menganggapnya sebagai teman biasa, nggak lebih. Namun, Mizuno berontak dan mulai menyakiti Yoko, bahkan mencoba mengadu mekaniknya. Musik diputar oleh Mizuno, mencoba mengajak Yoko buat berdansa, tapi Yoko menolak, hingga terjadilah kekerasan dan pada akhirnya Yoko meninggal. Beberapa saat kemudian datanglah Natsuki mendengar suara musik yang lumayan keras dari luar. Pintu tidak terkunci. Natsuki berusaha masuk sambil memanggil-manggil Yoko yang udah tepar. Saat masuk, Natsuki mencium bau alkohol dan ada sedikit bau bawang putih. Dia yakin kalau pasti ada orang lain di sana. Dan ya benar saja, Mizuno berusaha menganunya, namun beruntung aksinya digagalkan sama tetangga karena terjadi keributan. Mizuno kabur, Natsuki memanggil polisi. Sayangnya polisi tidak bisa menggunakan Natsuki sebagai saksi karena dia buta. Ya, meski begitu polisi tetap akan mendalami kasus ini supaya pelakunya cepat tertangkap. Salah satu polisi yang bernama Takeshi datang lagi pada Natsuki sambil memintanya untuk mengingat-ingat dan merasakan apa yang saja yang terjadi saat orang asing itu masuk ke dalam apartemen Yoko. Ya, misalnya seperti baunya seperti apa, atau mungkin ada benda-benda yang dipakai olehnya. Mizuno sebenarnya tidak jauh-jauh dari sana, bahkan dia sangat dekat dengan Natsuki, mungkin mau melanjutkan apa yang tertunda. Tapi kenapa Mizuno bertingkah seperti itu? Dia mengalami trauma dan depresi akibat kedua orang tuanya tidak sayang padanya. Ayahnya menginginkan Mizuno menjadi orang pintar di kelas, namun dia lebih sering mendapatkan nilai buruk. Ibunya juga kesal padanya gara-gara sering dimarahi ayahnya. Hubungannya jadi berantakan dengan sang suami karena nggak akur. Ya, yang membagongkan lagi ternyata mamanya Mizuno ini main di belakang sama yang lebih muda. Aksi mereka dilihat sama Mizuno, namun mamanya nggak takut sama sekali. Mau dilaporin sama ayahnya, mana mungkin ayahnya percaya perkataan Mizuno. Dari situlah timbul rasa benci dan amarah dalam dirinya. Pencarian Mizuno makin hari makin membuahkan hasil. Tante rempong si Caca menemukan bungkus korek api di jaket Natsuki saat kejadian ketika lagi cuci pakaian. Itu pasti milik Mizuno. Tidak hanya itu, piringan musik juga ditemukan saat beres-beres apartemen Yoko. Takeshi dan polisi lain mulai bergerak dan menanyakan di mana benda-benda itu berasal. Hingga suatu malam, Natsuki pulang telat dari pusat rehabilitasi. Saat itu, Mizuno muncul dan terjadilah kejar-kejaran. Natsuki sempat diacak-acak, namun dia berhasil lolos setelah menendang rudal Mizuno. Natsuki sempat menelpon Takeshi lalu dia mematikan aliran listrik supaya suasana menjadi gelap.
Saat itulah memberikan kesempatan Natsuki untuk menghajar Mizuno dengan tongkatnya. Lalu datanglah Takeshi tepat waktu dan menangkap Mizuno. Setelah itu, barulah Takeshi dapat jatah dari Natsuki. Menang banyak. Ya, itulah tadi alur cerita film Midnight Stalker. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.